Kita lanjut ya, kita ke properti dulu lah. Udah lama ya Mas Iman nggak bahas properti ya. Oke, so pertama BKSL ya. BKSL. Gimana tuh BKSL? Ih, cakep ya BKSL ya. Satu mantul lagi ya. Udah nggak jadi gembel lah ya. Udah oke loh dari rebound. Nah, ini seperti biasa teman-teman ya. Kan ini ya kita bisa bilang ya ini double top juga gitu kan. Terus dia nggak berat ya. Ya, double top juga gitu kan ya, nggak double top gimana ya, tapi ibaratnya ya kalau di garis ya ini ya fake gitulah ya, ini fake ya, reject, ternyata turun ke bawah. Ini perlu dilihat juga apakah dia sekali naik turun di bawah, naik lagi untuk diturunkan ke bawah. Nah ini yang harus kita pantau ya, kita melihatnya dari mana, kita fokus nanti pada flow daripada asing. Jika ya ternyata asingnya itu outflow, ya maka ada potensi untuk turun lagi. Tapi jika teman-teman lihat di sini ternyata asingnya banyak beli, ya ada potensi loh untuk lanjut naik atau rebound gitu ya. Nah, jadi kita cek dulu untuk flow-nya. Mana nih? BKSL. Kayak agak lama ya. Nyarwa mulu nih, parah nih. Oke, jadi BKSL kan masih belum jelas ya. Kita belum lihat kayak tadi ya, beruntun, banyak yang akum. Nah ini masih ada buang. Lihat ya, harus agak sedikit curiga ketika teman-teman lihat harga sahamnya naik, tapi asingnya buang barang. Gitu. Kita cek juga BKSL. Mungkin kita cek. Ya kalau dari segini ya, seminggu ya misalnya ya. Dari 26 sampai tanggal 3. Ya ini agak sas lah si IF ya. IF makan terus barangnya ya, 3 juta lot. Kita lihat ada YB, YP, UAK, XL. TP nih. Jualan barang siapa? Mamang Buyur ya, CP, CC, AZ. Ini agak susah sih dianalisa sebenarnya ya. 3 YB, kayak dari kemarin YB terus ya. Nah ini tinggal dilihat YB nih, yakin nih gimana nih si yakin nih. Ini emang betulan ada kepentingan apa enggak gitu kan. Tapi kayaknya YB, IFMG masuk terus ya. HD, ini HD siapa sih HD? HD, KGI ya. HD, XL, buang. Kayak kalau dari tanggal 3-nya, HD, XL, buang. Oke, menarik. YB, IF, Mamang Guyur masuk lagi. Sama XC. YP-nya juga tipis. Iya, nggak sebanyak itulah ya. Jadi, ya kalau dilihat dari posisi gitu ya. Kita lihat dari posisi, cek MA. Ini menarik. Lumayan menarik. Tapi hati-hati juga ya, jangan sampai dikandangin. Dalam artian, jangan sampai dikarungin ya. Ini kayak biasa ya, di batch 2 udah tak jelasin ya. Powerfulnya moving average kalau dia makin stake-nya makin banyak. Jadi kalau teman-teman lihat MA100 yang banyak di sini ya, MA100, bro berpotensi naik gak? Ya ini sebenarnya berpotensi. Apalagi teman-teman melihat sebenarnya besok kalau misalnya closing daripada BKSL itu crossing up di atas dia punya MA100 ya, ini ada probability untuk si bro ini kembali naik lagi. Tapi dengan catatan ya kita ngelihat juga mungkin di besok kembali akumulasi lagi. Jadi masih cukup menarik buat BKSL karena ya kalau teman-teman lihat lampu, nah ya kalau misalnya teman-teman lihat ya di sini, ini kan pas yang ngambil area support, ngambil liquidity terus dia naik lagi. Jadi apakah ada potensi untuk naik untuk BP ya I think masih berpotensi gitu ya. Sama paling tinggal agak nunggu sedikit sih gitu ya. Ini biar balik lagi ke atas satu yang kuning. Dua-duanya. Nah, oke. Gitu. Oke. Sip. Untuk BKSL ya paling next targetnya 154 lah, 143 gitu ya. Buat day trade cantik lumayan lah ini ya. Ya meskipun ya salah satu sisinya ya di sini agak buang. Tapi tetap perhatikan kalau misalnya BKSL keluar 129 ya harus dibuang ya, jadi cut dulu gitu. Oke. Next Bufa ya. Bufa. Gimana nih kabar dengan Bufa? 12% ya. Oke, so Bufa teman-teman tergantung nih tolak ukurnya seperti apa. Cek dari atas sampai bawah, si bro ini turun berapa? 60%. Ya meskipun ya kelihatannya kayak kok kayaknya turunnya kecil banget, tapi ya di kecil ini turunnya 61% gitu kan. Ya apa aja dia.
apakah si Bro ini ada potensi naik? Kalau misalnya terlihat dari momentum yang kebentuk, ya ini berpotensi untuk naik lagi. Meskipun plusnya udah 12% gitu kan. Tuh. Kenapa? Ya karena simple technical gitu ya. Kita ngomong di sini probability based gitu kan. Jadi teman-teman ngelihat posisi dari stochastic slow udah oversold dan crossing up. Dan kita lihat juga MA 100 ya. Jadi ini dibawa gap down langsung ditutup. Ini crossing di atas MA 100. So basically dia sangat merespon MA 100 untuk kembali naik gitu dulu ya. Tapi jangan fokus dengan ATH, kita fokus untuk apakah si Bro ini potensi rebound atau enggak, lebih kuat apa enggak gitu ya. Nah ini teman-teman lihat ya, bottomnya 61% di kayak biasa ya, ibaratnya rumus simple lah. Kalau misalnya udah koreksi mendekati atau bahkan lewat 50%, dia punya probabilitas rebound lebih tinggi karena ya jadinya saham itu jadi half price kan gitu ya. Tapi ini di luar fundamental pastinya ya. Simple technical ini aja nih. Logic ya gitu. Oke, so potensi sebenarnya kalau misalnya emang besok beneran lanjut rebound ya, yang mungkin berpotensi akan terjadi ya 1360 nih bahkan harus lewat ya. Gitu. Karena ada gap juga di sini. Jadi untuk short term sebenarnya untuk kejar sampai gapnya bisa nggak? Bisa. Tapi balik lagi tergantung dengan apakah asing masih tetap inline ya, masih beli terus gitu. Kita coba cek untuk si siapa nih Bufa. Bufa tanggal 33. AKXL. Nah, ini perhatikan ya, perlu diperhatikan juga. Kalau misalnya nanti XL yang ngelampauin ya ini udah enak banget buat AK-nya TP dulu gitu ya. Bawa naik sedikit buat di TP gitu ya. Karena tanggal 3-nya lumayan gede nih. Nah, kalau jumlahnya agak mirip-mirip ya gitu, kayak serentak gitu misalnya. Kayak misalnya gini tadi ya kelihatannya, yaitu agak buruk. Tapi kalau udah dilihat runtut, oke, AKZP BK-nya akum. Menarik ya. XL juga akum. Nah, XL kita lihat nih. XL, YP sama XC-nya kompak nggak? XC mana XC? XC, kayak nggak kompak ya. Tandanya apa ya? Ini bisa jadi nih. Nggak tahu nih XL siluman apa nggak. Kok bisa AKZPBK beli XL nyelip gitu ya. Nah ini nggak tahu. Tapi at least kita lihat kayak AKZPBK-nya beli. Oke, mantap. Cek lagi, kayak tanggal 2 mundur dikit. Kita pengen cek foreign flow-nya gimana. Oh, tanggal 2 dan tanggal 3 kita lihat spike ya. Jadi volumenya spike setelah buangan yang lumayan gede dari tanggal 21 sampai tanggal 30 relatif gitu ya. Jadi kalau besok misalnya naik, ya menurut Mas Emon berpotensi lah gitu ya. Gitu. Gitu ya. Jadi adalah potensi untuk dia naik, tapi tetap perhatikan ya, jangan sampai kalau misalnya nanti di bawah drop, jangan lupa pasang stop loss-nya lah gitu. Gitu aja sih teman-teman ya. Gitu. Oke, untuk Bufa. Next lagi ke mana nih? Ke Mina ya. Bang, minggu ini baiknya tektok atau udah bisa hold barang? Ya, jangan all in at least ya. Jangan all in sampai keputusannya tuh udah mulai bagus gitu. Ada chat lagi nggak? Pak Ewan PBV murah. Tadi lihat usup konten Mia Roam. Kocak. Nah, jadi untuk Mina, balik lagi kayak Mas Emon sebenarnya mention dari kemarin adalah kita cek testing MA 100 gitu ya. Jadi ini MA 100 mantul gitu ya, stack gitu ya, crossing berarti kita tahu, oh berarti dia si Bro ini masih melanjutkan rata-rata trennya ya. Sini dikit. Masih bisa ngelanjutin tren uptrendnya. Tapi ya once ini di breakdown ke bawah ya temen udah tahu bahwa next possibility untuk turun itu jauh lebih besar gitu ya. Tapi ya merespon dari satu candle tebel gini, ini tetap ada potensi untuk naik ke atas. Balik lagi kita lihat apakah foreign di sini benar-benar masuk, gitu kan, satu. Kedua kita coba lihat di bawah gap down ke bawah yang 60% juga. Jadi ya untuk balik naik lagi cukup berpotensi. Gitu. Tapi ya coba teman-teman cek ya. Cek ini Mina beneran free float-nya di atas 15% apa enggak gitu ya. Lebih besar apa enggak nih. Ya at least 7,5 lah. 7,5% dulu gitu ya. Kalau misalnya di atas ya oke lah kalau dia bisa naik gitu ya, berpotensi gitu. Oke, so gitu dulu buat Mina. Coba kita cek untuk flow daripada si Mina ya. Jadi properti kayaknya udah mulai cukup menarik nih teman-teman ya.
udah mulai kelihatan lah setelah buangan-buangan yang luar biasa itu kan. Ini kayak ARB 1, 2, 3 gitu kan. Berarti 3 kali ARB ya, hitung-hitung udah berapa tuh, 45% kan logikanya ya, simpelnya. Nah, terus apalagi kita cek 2 hari terakhir ya, akumnya baru gede sekarang 685. Coba kita cek bener-bener tanggal 3 aku Mina. AK, CC, ZP, BK, Mamang Guyur, OD, CP. Oke, buang barang siapa kuy? PD, AZ, XL, YP, XC. Ya, pahlawan bursanya udah di sini, udah berguguran nih kayaknya nih, udah realize loss ya. Jadi ya mungkin bisa lah berpotensi. Coba kita cek sedikit ya dari ini kan buangan juga ya masif. Coba 3 hari ya, tanggal 30. Ya, pahlawan bursa udah berguguran nih teman-teman ya. Nah, ini udah mulai turun ya, kelihatan ya. Dari volumenya yang tinggi, 2,8 juta, buang 2,7 juta. ZP AKOD masuk, BK nice, masih masuk. Ya oke lah. Jadi teman-teman yang tadi nyangkut 260, 360, ya udah hold aja gitu ya. Udah terlanjut merah. Nah, indeks merah, kalau indeksnya merah ya mabar lagi lah. Gitu ya. Itu untuk si Mina. Nextnya Cetra ya, CTRA ya, Citra. Oke, so untuk CTRA teman-teman, nah ini menarik ya. Ini menarik nih, 700. Nah ini fair value gap-nya selesai nih. Nah ini apakah bro ada potensi untuk naik? Kayaknya baru direspon sekarang berarti ya. Kayak denger-denger ya bisa jadi ya properti bersinar, bisa ya. Lihat juga Fed-nya ya, kalau Fed-nya turunin lagi mau nggak mau BI harus turunin lagi ya. Oke lah, bisa lah ya untuk properti manggung. Nah, jadi kayak biasa ya, kita lihat, kita kotak-kotakin untuk support and resistance-nya yang di mana aja. Nah, ini mau nyentuh MA100 lagi nih. Ya, jadi 2 analisanya ya. Kalau sentuh, biasanya kan gitu kan. Kalau sentuh resistance, dia rejection, turun ke bawah, atau dia sentuh yang namanya area resisten, dia bisa tembus ke atas gitu. Nah, jadi teman-teman udah ngeliat di sini, oh ini crossing up nih ke atas gitu kan. Dia secara probabilitas ya bisa nggak naik lagi? Bisa ya, setelah kita melihat di sini sangat bagus sekali dia ngambil liquidity dari 700, sweep ke atas, bikin panik pastinya gitu kan. Jadi bener-bener area di sini teman-teman ya, support ini dijemput sekali lagi, diambil fair value gap-nya, baru dia naik lagi gitu ya. I think ini juga bagus, ini cukup menarik ya, menarik. Di next targetnya buat yang punya CTRA ya ke 900 dulu lah. Dia harus testing di sini dan dia close dapet 900, baru ada potensi untuk lanjut naik lagi gitu ya. Oke, so buat si CTRA, coba ini CTRA, wah ini cakep banget ya, dari tanggal 1 berarti akhirnya udah 3 hari. Nah ini juga sesuai rumusan ini ya teman-teman ya, udah mulai hampir sesuai dengan rumusan batch 2 ya, biasa ya kemarin ya. 30, 2 dan 3 ya, mulai menarik, bagus. Oke, kita lihat dari 30 sampai 3, AK, KZ, BK, DR, luar biasa ya, masuk. Kita lihat posisi retailnya, CC buang barang, oke nggak apa-apa. XL, YP, XC buang barang secara 3 hari terakhir. And then kita coba lihat dulu tanggal 3. Sepi ya, sepi teman-teman ya, sepi. AK, ZP, BB, DR, ya DR, tipis. YP, XC, XL buang. Oke, gitu. Pipa digerebek mas, efeknya gimana? Ya takut lah pasti ya, penggoreng itu ya. Gitu. Tuh, jadi kurang lebih seperti itu ya buat si CTRA. Oke, udah good juga. SMRA ya, next ya. Jadi at least jadi selain teman-teman lihat saham-saham yang berhubungan dengan emas ya, yang mungkin rebound tapi kemarinnya koreksi dalam dan tapi masih agak tinggi juga harganya, udah mulai kelihatan ya properti yang belum manggung udah mulai kelihatan ada ininya teman-teman, ada mulai ada tanda-tanda kehidupan lah. Jadi ya harapannya dari sini teman-teman juga yang mungkin nyangkutnya di saham-saham PP atau saham-saham misalnya kayak Bakri, sama satu lagi misalnya kayak
Iya, happy juga bisa, ya bisa lah ada switching ya ke sektor-sektor lain gitu kan. Mungkin nyangkut di emas juga ya, mau averaging down masih agak-agak takut ya, modalnya mendingan temen-temen reallocate lah, misalnya kayak ke properti udah mulai bisa gitu kan. Ya karena setelah crash kemarin, kalau itu memancing, dari tadi kita lihat retail kayak udah pada buang gitu kan, jadi temen-temen bisa mulai pilih satu nih, kira-kira saya lihatnya mana. Ya, technical misalnya Mas Emon technical kuat, konfirmasilah dengan fundamentalnya gitu ya. Gimana PE-nya, gimana PBV-nya, maybe gitu. Oke, jadi teman-teman dapat gambarnya udah lebih banyak nih dari yang lain gitu kan. Gitu karena Mas Emon bahasinnya satu-satu ya, gitu. Oke, so SMRA ya, ini juga sebenarnya lumayan menarik. Jadi kalau teman-teman lihat MA100 tuh cukup apa namanya, direspon ya di sini ya. Kalau di bawah ya drop ya kan, kalau naik ya naik gitu kan, turun lagi ya dia turun. Jadi ini udah dikasih kesempatan ya berpotensi ya, kita doakan lah yang terbaik buat bursa gitu kan, biar bisa cuan terus. Kalau misalnya memang di sini kan ada peak, ada resist di 426 ya, rejection. Kalau misalnya memang bisa bertahan di area ini dia 380 sampai 390 dia sideway, ini MA-nya akan terus turun ke bawah karena rata-rata dalam 100 hari itu dia turun terus gitu ya. Jadi momentumnya ini akan besar di sini untuk dia kembali GC ke atas ya. Jadi ini yang harus teman-teman perhatikan. Sama ya kita ngelihat kayaknya saham-saham properti semua ngambil likuiditas dari bawah ya. Jadi dia sweep, dia banting, nggak sampai ARB dia makan lagi ke atas. Ini udah kelihatan nih. Berarti kita bisa asumsikan nih, kayaknya kalau dari tanggal 30 ini, 29 dan 30 ya kalau kita buka, memang aksi selling daripada retailnya besar, ya tandanya berpotensi juga barangnya udah kering nih. Tinggal diangkat ke atas. Tapi ya balik lagi, pastinya kondisinya ketika kita melihat juga regulasi kita udah mulai membaik ya. Gitu. Karena kan kalau katalisnya masih positif ya kayak kemarin, kalau misalnya bantingannya besar ya mau beli saham apapun kan habis juga gitu kan. Jadi itu ya kurang lebih begitu. Oke, terus kita cek untuk SMRA teman-teman. Nah SMRA belum ada tanda-tanda akum, jadi wait and see dulu. Gitu kan. Kalau tadi teman-temannya udah bagus ya kayak CTRA gitu misalnya, UFA. Nah, SMRA 33 ya, tanggal 33-nya KI SQDR nggak kenal. Nah, tapi akum KI-nya. PD, KZ, CC, YU nggak apa-apa, kita mundurin sampai tanggal 29. Oke, cek 29 KI. Nah, ini KI pengepulnya nih ya. KI ngumpulin barang terus. Ini kayaknya kayak Samuel ya. Oh, Cip. Menarik nih Cipta Dana ya. Ingat ya, Cipta Dana, bener gak sih KI? Ya kan Cipta kan, Cipta Dana. Ini Cipta Dana, seroknya ini nih. Hija, SMRA, Tani, banyak kan di ini nih, properti ini dia nih. Gitu, jadi oke lah, bagus lah ya, ada satu yang serok terus, kurangin barang nih, buang barang siapa? PD, YP, XL, XC ya, udah lengkap ya, dari tanggal 29. Jadi sebenarnya di posisi di sini teman-teman ngelihat sepi asingnya, tapi di sisi lain ini ada yang ngepul nih, ada yang ngepul barangnya nih. Nah, jadi dari tanggal 29 sampai tanggal 3, 32% transaksi dari SMRA yang makan semua Cipta Dana gitu ya. Ya nggak tahu nih mau dia dicek sih sebenarnya sih produk reksadananya dia ada SMRA nggak. Kalau ada SMRA beneran dia makan dulu barang-barangnya ya. Gitu ya. Dari technicals juga ya sebenarnya ini salah satu yang terdiskon ya dari 2024 Oktober per hari ini ya koreksi 46% something gitu kan. So, masih menarik ya, dari sini juga masih turun. Ya pantau lah, kalau market masih besok bagus ya, even day trade pun ini bisa hit lah 404 ya, gitu. Gitu aja, tapi kalau teman-teman kayak Mas Emon lebih berpakunya sama asing ya, wait and see ya. Next, Asri. Pajak properti tanggung pemerintah. Oh iya Pak, dan saya bang katanya masuk free float 15%, oke. IDX Asri ya. RC Dewas Pewon, nanti Pewon ya. BSDE list gak masuk mas, kagak tadi masih belum terlalu ramai tadi pas long list ya. Oke, so nah ini asli yang aku agak sedikit berani ya. Coba nih. Kita tahu 158, oke, bawa naik, bawa turun.
beberapa area coba ya. Satu yang kuat, 151. Terus kok kita lihat di sini habis. Ngabisin di sini ya. Ini 2 nih di sini. Nah nggak? Kena, kita kenain aja nggak apa-apa. Berapa nih? 131. Oke, 131. Nah, ini menarik nih. Ini kan sebenarnya ada gap di sini, udah lunas beberapa kali. Nah, tapi ya tetap ya teman-teman ya. Nih di sini kalau misalnya closing ya, kita coba pakai body candle di sini ya, kita kotakin ya 151. Nah, kalau close ASRI masih bisa di atas 151 nih ya, ini potensi naiknya ada. Itu dulu. Oke. Tapi kalau misalnya dropnya beneran ke bawah, ya ini potensi turun lebih jauh. Nah, di sini dari ASRI yang perlu kita lihat adalah 1, 2, 3, 4. Nah, 4 hari ini retail buang barang nggak? Ini retailnya exit nggak? Kalau retailnya exit karena takut dengan jedak bawa naik lagi, jedak bawa naik lagi, ya mungkin ada opportunity di situ gitu kan. Karena ya ini lumayan lah, nariknya lumayan dalam ke 131, lumayan kenceng lah tarikannya ya. Kita coba lihat dulu untuk ASRI. Nah, ini karena ya secara teknikal nggak terlalu stabil gitu ya, dan juga asingnya masuknya tipis-tipis ya, under 1 M gitu kan, kurang lah, aku kurang suka gitu ya ASRI. Jadi daripada memaksakan gitu kan, ini AT juga siapa nggak tahu yang ambil ya. AT coba kita kenalan dulu sama AT, Intraco ya, nggak tahu ya ada apa dengan mereka sama si CC masuk terus. Cek lah coba ya, ada news nggak dia. Dari 29 sampai 3, tanggal 3, buang barang aku XL, YP, XC. Kayaknya bener sih. Ini bener-bener liquidity sweep ya, bener-bener mencuri likuiditas dari retail ya. Ngambil ya, sep, ya, barangnya kering, tarik lagi naik. Gitu. Jadi ya pantau, kalau yang suka bisa, tapi kalau Mas Emon menurutku, aku mainnya sama yang asing aja deh gitu ya. Jadi kalau misalnya mau ya nggak apa-apa gitu ya. Itu untuk ASRI. Pewon next ya, Pewon. Ya ini juga Pewon ya sama yang agak mati ya, tidur ya. 30% ke bawah. Terakhir kita lihat dia sangat tinggi itu bahkan tahun 2019 gitu ya. 2019 ini di sini terdekat. Ini juga gagal ya kan. Ini berarti kita ngelihatnya posisi di sini nih. Posisi di sini, dia rebound terus turun lagi. Nah, nih, sama nih. 332, 33, 344-nya kan kesentuh terus dibawa tarik lagi kan di sini. Sama. Dan kayak biasa ya, gap-nya ketutup. Nah, ini sebenarnya ya kalau dibilang murah ya Pewon murah lah gitu kan. Terus teman-teman lihat juga, oke, MA100-nya kena makan nih. Ya, tapi ini benar-benar nih harus dia bisa tarik sampai di atas 400 gitu. Tujuannya apa ya? Memang benar-benar nih udah selesai gitu. Dia sideways dan ngumpulin barangnya udah selesai. Karena apa? Karena ini sideways lama banget ya, dari Juni sampai sekarang nggak kelar-kelar. Ini pun fake gitu naiknya nih ya. Ya kan nih digoreng, ya tau lah ya TTA lah ya. Digoreng, jegrek naik terus dibanting lagi turun. Seharusnya untuk likuiditas dari retail harus sudah habis semua gitu kan. Karena yang nyangkut di atas ini ya, fake di sini, itu udah habis 20% di saham yang naiknya juga lama. Gitu, coba kita cek dulu. Kayaknya sesadis abad dari tanggal 12 Januari khususnya gitu ya. Untuk siapa nih namanya? Pewon. Ya kita lihat, tergantung gimana ya. Luar biasa ya. Jadi dari tanggal 12 ya, dibanting, nah ini masuk lagi. Nice. Yang bilang tadi fundamental, tadi yang bilang fundamentalnya bagus ya, kayaknya iya nih, menarik. Kayak mau ditarik nih. Lihat aja nih. Nih, coba lihat ya. Tanggal 12 aja deh, tanggal 12 ya. Tanggal 12, 78 M. Kejadiannya apa nih bantingan? Kayaknya Pewon bisa jadi the next Pani. Duar, kan? Terus apa yang terjadi? Buangan 78 M dari asing. Tapi nggak lama kemudian, lah kok dari tanggal 20, coba kita cek ya. Jadi kan enak kan, kita bisa lihat dari technical dan juga dari flow-nya gitu kan. Kita bisa samakan dari 20 berapa nih? Dari tanggal 20 ya, dari tanggal 20
ya kan? 20 kayak bagus banget gitu, 20, terus dia naik dikit, terus dibanting ke bawah, bottoming-nya 29, terus kemudian kembali hijau. Ya kita cek dari tanggal 20 ya, kita cek dari 20 dulu, baru kita masuk dari tanggal 12, kita cek dari tanggal 20, siapa yang makanin barangnya ya, gitu kan, lumayan tuh kejebak. CC, BB, KZ, RU, RX, yang mau masuk properti, ya enak kan teman-teman kan, dapat insight selain yang lain kan, karena udah murah juga. Menarik ya, tanggal 20 sampai tanggal di sini kita lihat posisi retail XL, ZP, LG, XC, XL, XC, YP buang. Oke, kita coba cek bener-bener sebelumnya ya, mendekati 13, coba 13. Wait, masih loading ya. Mapa digoreng bocil kematian. Set. Saham Asri direktur buang 2 juta lot. Pantes. Ya, ikuti juga lah kalau misalnya ownernya masih mau beli terus ya good gitu ya. Apa nih? Nah, jadi event dari tanggal 13 ya. CC, BB, KZ, GR. Nah, ini YP sisa nih. YP-nya sisa. Lihat buang barang XL, XC, ZP, LG. Kering barangnya. Gitu ya, kering. Jadi, nah tuh. Dapet lah ya insight ya. Dapet. Dan tinggal berarti tunggu waktu. Jadi kayaknya properti bisa jadi manggung. Sobat-sobat. Gitu ya. Tinggal nunggu momentum. Sama ibaratnya kalau titip-titip sebentar udah oke, satu. Yang kedua, sambil menunggu ya kebijakan regulasi yang diperbaiki itu semoga lebih baik ya, gitu ya. Jadi kayak tadi yang nanya, bang pipa dibuang, ditangkep-tangkepin, bagus ya kan, jadi kayak kita nggak akan goreng lagi mas gitu, sepi dia marketnya gitu. Jadi ya bagus lah gitu ya, kita doakan yang terbaik. Oke, so itu untuk Pewon. Oke, next lagi Pewon, Cibedeka ya, Cibedeka, nggak mabar lagi bang, nggak. Oke, si CBDK. Nah, ini CBDK nggak tahu deh ya. Gimana dia? Oh, nah. Ini nutup gap nggak sih? Set, dihantam ke bawah. Oh, nggak ada gap. Nggak ada gap. Oke, menarik. Ambil liquidity kak dia. Iya nih. Ini ya. Jadi ngambil di 490 gitu kan. Coba kita hapus dulu ya di sini. Pengen coba lihat untuk pergerakan harganya secara kita ulang ya analisanya. Oke, di sini beberapa area support nih yang kuat-kuat, coba kita tanda-tandain ya. Kita tanda-tandain beberapa area support yang kuat dan sering disentuh gitu ya. Ini satu nih di sini. Sama kalau misalnya kita cek satu lagi di sini. Kita dapat 2 garis. Ya kan? Di sini ada 550, di sini ada 5825. Ini ada gap ya, teman-teman bisa lihat ya di range berapa nih? 6.700 ya di sini sampai 7.300. Jadi kalau misalnya sebenarnya personally kalau teman-teman mau melakukan yang namanya day trade, apakah bisa dikejar ya? Ini sebenarnya bisa dikejar karena apa ya, gap. Ya kan misalnya gini. Oh, harganya begini nih, set, ya kan? Terus ada gap, terus dia turun. Terus pas dia mau naik lagi gitu kan. Nah, ini bisa dijadikan sebagai area untuk TP. Kenapa ya? Karena ini ada gapnya nih. Dan posisi, oh udah positif naik nih. Berarti tandanya bisa nih untuk ngejar lagi gapnya. Gitu ya, simpelnya. Terus apa? Terus kita coba cek lagi untuk beberapa harganya ya di sini ya berarti ya. Gap down, kayak bukan di sini, lebih tepatnya di sini ya. Dekat banget EMA 100. Ini lumayan nih. Ngambil momentum ya. 7.100. Oke lah, bisa. Tapi nanti kita konfirmasi lagi, apakah di sini retailnya sudah out, satu. Yang kedua, apakah akumulasi lagi. Kalau diakumulasi lagi, bisa lah ya. Semoga lah cepat ya membaiknya ya. Biar kembali mantap lagi kita punya bursa ya. 9475. Oke lah. So, untuk Cibedeke. Nah, ini lama nih internetnya nih.
Nah, CBDK enggak lah kalau tanggal kita lihat flow-nya dari foreign. Nah, ini sama harus agak hati-hati juga sih. Aku sebenarnya lebih cenderung kalau ngelihat begini, harga di bawah hampir arah, bahkan arah kayaknya ya. Enggak deh kayaknya, masih sisa 1% lagi. Harga mau dibawa arah tapi asingnya buang barang gitu. Jadinya wait and see. Ya meskipun naik ya nggak tertarik lah, karena lebih enak kan ngikutin trade plan-nya gitu kan. Kayak kita lihat beberapa asing ngumpulin barang terus, baru kita coba masuk gitu ya. Tapi kalau misalnya udah kebalikan ya lebih baik enggak sih gitu. Itu dulu ya, terus CBDK kita cek hari ini. RB. Nah, ini RB nggak tahu siapa ya. RB kita kenalan dulu, Robinhood. Oh enggak, Ina ternyata ya. Wait, Ina? Ini setauku Ina punya Salim ya. Setauku Ina punya Salim. Nah, sebenarnya agak nggak sukanya ya kayak yang ngepull domestik ya. Jadi bingung ya gitu kan. Ini kan jelas banget ya tanggal 3 hantam semua, sisa XL, sisa mana nih? XL sama XL masuk, jumlahnya kecil sih. Buang barang AZ, BK, XC sama YP. Ya, jadi asingnya pada buang ya, pengepulnya satu gitu ya. Gitu ya. Ya kalau mau spekulan di sini ya bisa lah CBDK, tapi saranku lihat story-nya dulu teman-teman. Lihat story ini mau dibawa kemana ya? Beneran nggak si Salim ada gitu ya? Karena, udah kayak bro ya. Ya intinya dicek dulu gitu. Kalau misalnya berani ya silahkan. Kalau Mas Emon sih sebenarnya lebih ke kalau ngelihat nggak aku masihnya nggak menarik gitu ya buat aku ya. Gitu ya, kungfu beda-beda lah teman-teman. Tapi ya kalau pure kita tutup mata dengan broker summary gitu ya, broker transaction. Ya di sini teman-teman lihat ya GC ya, Golden Cross gitu. Potensi next targetnya ngambil gap dulu 7.100 gitu. Oke? Agak menyeramkan tapi nggak apa-apa. Pani. Nah, ini mirip-mirip nih Pani ya. Coba kita lihat ya kalau tadi ada si RB ya. Kalau ada si RB yang masih masuk juga di Pani ya berarti tandanya ada potensi punya keterikatan lah ya, punya keterikatan atau punya ada something lah di situ ya. Jadi kita hapus dulu gambarnya ya, karena udah repot ya, biar repot karena kalau teman-teman mau belajar technical juga ini sebenarnya bisa ya. Jadi lebarin dulu chartnya, kita pengen lihat area-area kuatnya. Langsung dari bawah dulu nih, area terakhir di sini. As support ya, 7950 1. Oke, kita spot ada gap di sini. Nah, kita spot ada gap. Teknisnya nanti, nah di sini area support kuat sebelum ditembus juga sama nih. Area sini ya, 11.000 ya. Nah, kita cek dari up-nya ke bawah dia turunnya sekitar 52% gitu kan, 52%. And then kita cek apa lagi nih? Ada lagi gap-nya, ini udah direspon ya, bagian sini udah direspon. Di sini nih palingan nih. Nah, ini ada gap lagi nih. Nah, ini tipis ya. Nah, ini ada gap di sini. Ini bisa dijadikan target nih 9525 1 sampai ini kan kalau closingnya dia up ya, dia close itu posisi open 11.100, close 10.700, berarti dari bawah sini ya. Udah ini gapnya bisa kita hitung. So enaknya gini ya, ada gap ya sebenarnya. Kenapa dibilang dalam market crash itu ada opportunity baru ya kayak begini ya. Kenapa? Karena kan enak banget ya secara teknikal ya. Oh iya nih, the gap nih. Ya, tapi kan di sini kita udah nge-skip proses yang namanya fundamentalnya aman gitu ya. Fundamentalnya aman ya, kalau lo masalah free float ya bro pasti punya kepentingan untuk menaikkan lah ya, kurang lebihnya begitu. Nah, jadi di sini ya 9.000 dia rebound 12,30%. Ya potensi naik gimana? Cek dulu MA. Ini masih ngawang di atas nih ya, masih ngawang di atas, butuh bantuan MA10, MA5. Nah ini sih paling sih gitu ya. Nih. Ya kalau in daily chart ya, apakah bro berpotensi untuk naik ya, melihat MA5 nya udah crossing
kecil banget ya. Ini potensi naik sebenarnya ada. Ya apalagi gapnya tipis nih 9525 gitu ya. Ini masih ada potensi lah. Nah kalaupun nutup gap sebenarnya harusnya oke sih ya. Kalau di bawah masih oke aja ya. Nggak ada berita-berita miring, update-nya makin lama makin bagus, makin kelihatan ada perubahan. Kayak ini ditangkap-tangkepin. Aku sih yakin ya teman-teman ya. Dengan ada potensinya ditangkap-tangkepin gini, buat dari sisi market maker yang manipulasi saham ya mungkin agak sedikit takut gitu kan. Tapi di sisi investor ya kita berbahagia gitu kan. Ya, oh tandanya serius nih ya meskipun nggak tahu ini cuma sandiwara belaka apa memang beneran serius ya nggak tahu. Tapi ya harusnya dengan ngomongin duit yang banyak khususnya dari asing untuk investing ya karena investasi dari asing itu juga mempengaruhi makroekonomi pastinya gitu kan. Ya ini harusnya menggairahkan market gitu ya. Jadi kalau IHSG tadi ada gapnya ya dengan jadi eh ya jadi ya pingnya ke situ ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita tahu ya, ini kan berita ditangkap-tangkepin gitu ya. Terus ketua OJK-nya juga udah di add gitu kan. Kira turun serentak, nggak mungkin ya turun serentak ya. Sangat jarang terjadi di Indonesia yang namanya dia bersalah dan turun jabatan itu sangat dengan mandiri itu di negara Kazakhstan ya. Kalau misalnya dia udah ketangkep nih, ya kan, udah ketangkep salah, jarang lah yang mau mengundurkan diri gitu kan. Kalau nggak di, nah gitu kan. Kenapa? Karena sangat tidak masuk akal ya di negara Kazakhstan itu dia pura-pura profesional tuh kayaknya kurang gitu ya. Gitu. Jadi ya balik lagi kita coba pantau prosesnya. Kalau semakin lama semakin positif gitu kan, ya seharusnya market juga bergairah. Jadi intinya apa? Jadi intinya gap yang di IHSG itu berpotensi untuk kembali ditutup dengan progres yang semakin positif. Gitu ya. Jadi nggak sengaja ya bahas IHSG ya. Semoga teman-teman dapat gambarannya. Jadi sebagai investor juga harus ngelihat ke sana ya gitu kan. Oh mulai rebound nih. Berarti kayaknya udah selesai nih gitu ya. Meskipun ya beberapa bad news ke depan juga masih akan ada. Contohnya kayak MSCI-nya kalau pengurangan juga buang barang lagi asingnya. Tapi ya kita fokus di beberapa hari ini gitu ya. Oke, kurang lebih begitu untuk Pani secara teknikal ya, sedikit ngebawa dengan isu yang terjadi di negara Kazakhstan ya, semoga nggak kejadian di Indonesia. Pani ya, tanggal 2, tanggal 3 kita mulai akumulasi ya, 71 sama satunya itu juga masuk. RB betulan Salim ya. Mantap, thank you. Konfirmasi lagi teman-teman ya. Oke, Pani tanggal 3-nya KI AKZP CP. Menarik. Oke, buang barang NI CC YP IF. Oke, sip. Forennya oke, iya. Oke lah. Oh, tanggal 3 yang kecil ya. Tanggal 3 yang kecil coba kita gabungnya sama tanggal 2. KI CC BK AK RB. XL XC masuk. Terus NI AZ EP LG IF RX. Oke lah. Iya, bisa lah titip-titip sendal ya. Gitu, oke? Karena ya momentum juga sebenarnya udah oke. Secara MA ya, palingan ini sekali crossing ya. Nggak tahu deh ya, besok analisanya kena sama JJS Mas Jem apa enggak ya. Gitu. Ya pantau lah. Ya harusnya ya ditangkap itu sih ngasih efek jerah nih. Wah, gue percaya nih pada pemerintahan Kazakhstan gitu ya. Kita rakyat Kazakhstan percaya nih pada pemerintah Kazakhstan yang bertindak cepat gitu ya. Gitu, kalau di Indonesia enggak lah. Oke gitu ya kurang lebih teman-teman buat properti. Ya lainnya nantilah kita bahas di Sabtu Minggu ya longlist itu. Oke?